kemudian aqimus shalah. Ya, falhasil ada sebutkan kalimat mendirikan salat ketika diperintahkan untuk melakukan salat. Ada beza, ini perintah yang pertama ya, perintah yang kedua menjaga salat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat khususnya salat tengah. Ini perintah untuk menjaga salat. Kita sampai kepada muka surat 100 perihal menjaga waktu sembahyang. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan masa dan waktu yang ditentukan. Tentang waktunya salat yang ada 5. Yang pertama matahari condong, yang kedua matahari terbenam, yang ketiga adalah waktu fajar. Sementara salat ada berapa? Ada 5. Jumlah waktu yang 3 yang disebutkan oleh Allah diperincikan oleh Nabi menjadi 5 melalui perbuatan Nabi dan juga perkataan Nabi. yakni kalau Allah hanya menyebutkan waktu matahari condong sampai matahari terbenam, di situ ada 2 waktu salat, yaitu zuhur dan juga asar. Kalau Allah menyebutkan hanya waktu terbenam matahari untuk salat di waktu malamnya, kemudian sampai waktu subuh, tak ada disebutkan bila waktu maghribnya, bila waktu isyaknya. Di sini setelah matahari terbenam juga merangkumi 2 salat, yaitu maghrib dengan isya. Kedua-dua waktu ini yang panjang merangkumi 2 salat, daripada matahari condong sampai terbenam ada zuhur dan asar. Setelah matahari terbenam ada maghrib dan isya. Perinciannya adalah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada setelah beliau mendapatkan wahyu perintah bersembahyang, Jibril datang keesokan harinya mengajarkan kepada Nabi cara salat dan juga waktu salat. Bila waktu salat, zuhur daripada matahari condong dan bayangan sudah mulai lebih nampak, kemudian sampai bayangan itu sepanjang berdiri orang itu dan lebih sedikit, maka sudah masuk waktu asar. Kemudian waktu asar setelah bayangan seseorang itu lebih kurang 2 kali ganda sampai matahari terbenam. Matahari terbenam sudah masuk waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Daripada hilangnya mega merah sudah masuk waktu isya sampai terbit waktu fajar. Waktu fajar adalah bermula daripada terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kesemua waktu itu dijelaskan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu as-sahabah bila mana ingin mengetahui bila masuknya waktu salat, imam melalui mendengarnya adzan dengan memastikan bila waktu salat menggunakan bayangan. Dia letakkan macam kayu ke pendek, tengok macam ni bayangannya kemana. Kalau masih lurus ke bawah, ini belum masuk waktu zuhur. Dia tengok dulu, kalau bayangan dah mulai miring sikit, waktu zuhur dah masuk. Kalau bayangan 2 kali ganda, waktu asar dah masuk, dan seperti itu. Nah, sekarang kita mudah, hanya masuk saja Google situ waktu Putrajaya, waktu Shah Alam, dah dapat tahu kita punya waktu dalam sebulan penuh, bahkan setahun penuh kita pun sudah dapat mengetahui. Alhasil salat itu ditetapkan dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini bahagian daripada rukun agama yang kedua setelah syahadah, mendirikan as-salam. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bila mana menyebutkan tentang salat, kebiasaannya akan diiringi dengan mendirikan, yakni mendirikan salat, ya. Aqimus shalah, dirikan salat. Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Kemudian aqimus shalah, ya. Falhasil ada sebutkan
kalimat mendirikan salat ketika diperintahkan untuk melakukan salat. Ada beza, ini perintah yang pertama ya, perintah yang kedua menjaga salat. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanidin. Jagalah salat khususnya salat tengah. Ini perintah untuk menjaga salat. Jadi di dalam Al-Quran ada mendirikan salat, ada menjaga salat. Orang yang mendirikan salat maksudnya adalah orang yang melakukan salat seperti mana dituntut, baik itu pada syaratnya, pada rukunnya, pada adabnya, pada sunnahnya, pada khusyuknya. Ini orang yang mendirikan salat. Adapun orang yang menjaga salat adalah orang yang menjaga hak salat pada saat salat dan selepas salat. Menjaga salat maksudnya menjaga salat bukan hanya didirikannya sahaja, tetapi hak salat setelah didirikan. Apakah hak salat setelah didirikan? Dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang mendirikan salat akan menjaga hak salat. Oleh sebab itu diperintahkan di dalam Al-Quran dua perkara, mendirikan dan juga menjaga salat. Akan tetapi ada di dalam Al-Quran sebutan orang salat tapi dalam bentuk dicela. Dalam bentuk dicela oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh karena melakukan salatnya tanpa mendirikan. Yani saya katakan tadi orang mendirikan salat, menjaga hak salat sebelum, saat dan juga setelahnya. Ini orang yang salat tapi tidak menjaga hak salat, atau orang yang salat mengabaikan adab-adabnya salat. Seperti dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Tidak disebutkan celaka orang yang mendirikan salat, tapi disebutkan celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang dia lalai dan lupa di dalam salatnya. Maksudnya apa? Termasuk daripada mereka yang melambat-lambatkan waktu salat sampai akhir waktunya. Ini termasuk daripada orang yang dicela oleh Allah. Seperti mana dalam ayat tadi, kalau itu orang yang menunda-nunda dalam salatnya walaupun salat dicela, apatah lagi yang sama sekali meninggalkan as-salat. Faham dong? Ilan dalam hal ini tentang salat itu amat diperhatikan, baik dari segi mendirikan salatnya dan menjaga hak salat. Di antara perkara yang penting seseorang untuk menyikapi salat bila mana sudah hampir waktunya, hendaklah disikapi dengan perasaan gembira, seronok ketika ingin melakukan as-salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana sudah dekat dengan waktu salat akan mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, gembirakan aku dengan seruanmu, yakni adzan yang akan dikumandangkan untuk melakukan salat. Maka baginda mengatakan, selesakan aku, senangkan aku dengan seruanmu, yakni karena sudah hampirnya waktu salat yang akan diserukan adzannya oleh Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Dan ini hal-hal yang perkara yang terkait dengan masalah adab-adab salat. Saya bacakan beberapa kata-kata mutiara Imam Abdullah bin Al-Haddad. Katanya, lazimkan bersembahyang di awal waktunya. Wahai saudaraku, hendaklah anda sentiasa menyegerakan salat pada awal waktunya sampai belum bermula muazzin menyerukan azan buat setiap salat waktu, melainkan anda sudah siap berwudu dan hadirkan diri di masjid.
Jika yang demikian itu tidak dapat dilakukan, maka paling kurangnya Anda sudah boleh bersedia hendak bersolat sebaik-baik Anda mendengar azan itu. Telah berkata Nabi Muhammad SAW, "Fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya." Keutamaan awal waktu dari akhirnya umpama keutamaan akhirat daripada dunia. Berkata Nabi SAW, "Awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah." Awal waktu salat ialah mencapai keridhaan Allah dan akhir waktunya ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam Al-Haddan menitik beratkan tentang mempersiapkan diri sebelum waktu salat tiba. Yang amat digalakkan adalah bersiap sedia sebelum azan. yakni dah tahu waktu azan akan tiba 5 menit lagi, dah sedia dengan wudunya, sudah bersedia dengan sejadahnya, sudah bersedia dengan minyak wanginya, dengan siwaknya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah segala perhiasan kamu menuju ke masjid. Maksudnya di sini untuk menutup aurat ketika melakukan salat di masjid. Yakni dipersiapkan untuk memakai pakaian. Tapi kalimat yang pakai oleh Allah pada ayat ini az-zinah, yakni khudhu zinatakum. Zinah itu dalam bahasa Arab artinya perhiasan, yakni berhias. Dalam perintah ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang ketika hendak melakukan salat supaya berhias. Inti daripada perhiasan itu paling tidak adalah menutup aurat dengan secara sempurna. Tetapi oleh kerana sebutan Allah itu ambil perhiasan, maka yang dituntut bagi orang yang beriman bukan hanya sekedar menutup aurat sahaja, akan tetapi yang lebih sempurna daripada menutup aurat. Yang namanya perhiasan lebih daripada keperluan. Yang namanya perhiasan lebih daripada keperluan. Orang kalau tak berhias pun tetap dia manusia. Tapi kalau berhias makin cantik, makin smart, makin handsome. Oleh sebab ingin berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kita untuk berhias. Hiasan ada hiasan luaran, ada hiasan dalaman. Hiasan dalaman yang utama sekali, datang ke masjid dengan ikhlas. Datang ke masjid untuk nak mendapatkan dilayan sebagai tetamu kepada Allah. Datang ke masjid untuk melakukan perintah Allah. Itu hiasan hati dalaman, supaya tidak ada niat-niat yang lain ketika pergi ke masjid. Hiasan luaran, memakai baju yang bagus, yang bersih. Orang pakai baju kotor, baju kerja, salat sah, tapi tak berhias. Dengan dia bertukar baju, pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangian, pakai songkok. Orang pergi ke masjid, rambutnya tak tutup, oke, sah tak sah? Sah. Tapi kalau dia rapi sedikit, kemudian sujudnya dalam keadaan memang pakaian itu khas untuk salat, maka dia di sini berhias. Dan perintah Allah ke dalam ayat tadi berhias menampilkan kesempurnaan, keindahan pada diri sendiri ketika hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari beli baju harganya, saya kalau tidak silap, 1000 dinar khusus untuk salat saja. Karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh, di dalam hal ini jangan melihat kepada yang paling rendah. Kita pakai baju apa aja, Allah tak tengok kita punya rupa, Allah tak tengok kita punya baju. Memang pun betul. Akan tetapi coba kalau kerja, dia gajinya dia perlu 1 bulan 3.000. Ada kerja yang gajinya 5.000. Tanah aku nak gaji 3.000. Ada orang cakap macam tu, dia akan cari yang lebih. Sama juga ganjaran. Kalau pakai berhias ganjarannya lebih. Kalau tidak berhias ganjarannya kurang.
Jadi jangan dalam hal agama ambil yang paling ringan, dalam hal dunia diambil yang paling tinggi. Seharusnya sebaliknya, dalam hal akhirat kita kena lebih, dengan hal dunia kita kena zuhud, ya kan? Paham dong? Walihada pentingnya seseorang untuk berhias ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempunyai baju khas yang hanya dipakai oleh baginda Rasulullah pada hari Al-Jumu'ah. Sebab ingin menjadikan hari itu hari istimewa untuk menghadap kepada Allah pada waktu salat Al-Jumu'ah. Kalau seseorang mampu untuk bersedia sebelum masuknya waktu salat dengan persediaan untuk melakukan salat, maka itu sudah lebih afdal. Paling tidak kalau sudah mendengar suara azan, maka jangan lagi menyibukkan diri kecuali hal-hal yang menjadi tuntutan di dalam salat. Yang kalau bekerja tolong berhenti sebentar, yang kalau dia sedang memasak maka kecilkan dia punya api, kalau yang sedang meeting umpamanya postpone sedikit. Ini seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Lihat dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bila mana diserukan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kamu merespon dengan segera. Fas'au. Kalimat dalam Al-Quran dipakai oleh Allah fas'au. Fas'au itu daripada kata sa'a daripada sa'i. Apa artinya sa'i? Lari-lari kecil. Simbol kepada segera, karena lari dengan jalan lebih cepat lari. Allah suruh fas'au, lari, maknanya apa? Segera di dalam merespon azan. Kemudian menggunakan fa. Fa itu saya ceritakan sedikit saja ya, untuk supaya kita tahu kalimat atau huruf yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran atau digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa itu kalau digunakan dalam bentuk perintah di dalam Al-Quran menunjukkan kecepatan. Ya, kalau contohnya Ja'a Zaidun fa Muhammadun. Yani Zaid datang segera setelah Zaid Muhammad. Dia tak ada space masa. Kalau datang Zaidun thumma Muhammadun, datang Zaid kemudian Muhammad, maknanya Muhammad datang kemudian, ada space masa. Kalau fa segera, yakni terus di belakang Zaid Muhammad atau di belakang Muhammad Zaid. Maka fas'au, sudahlah guna fa yang artinya segera, menggunakan sa'a yang artinya segera, itu pun dalam bentuk perintah yang merupakan satu arahan. Yakni daripada sirahnya, sebutan ayatnya sudah mengandungi segera di dalam merespon seruan adzan. Dahulu para sahabat bila mana mencangkul kerja dan angkat cangkul ke belakang, nak jatuhkan cangkul itu untuk menanam. Ketika diangkat ke belakang terdengar suara adzan, enggan untuk jatuhkan kembali ke bawah, dilepaskan di belakang macam itu. Karena apa? Khawatir jatuh balik ke bawah seakan-akan lebih mendahulukan satu cangkulan berbandingkan dengan seruan adzan. Sampai begitu mereka punya respon kepada seruan al-adzan. Faham dong? Idan dalam hal ini kata Imam Al-Haddad, kalau tidak mampu bersiap sedia sebelum azan, maka bila mana diserukan azan, hendaklah tidak menyibukkan kecuali dengan hal-hal yang menjadi tuntutan di dalam salat. Yakni kalau yang lainnya dipospon dulu, pergi ke bilik air, atau nak tukar baju, atau nak bersiap nak membersihkan badan dulu. Falhasil hal-hal yang menjadi tuntutan kepada as-salat, karena ianya adalah merupakan bahagian daripada respon seruan adzan dan juga untuk mendapatkan salat pada awal waktunya. Bila hadis menyatakan salat pada awal waktu adalah nilainya untuk mendapat ridha Allah, dan salat pada akhir waktu untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat rawatib. Wahai saudaraku, hendaklah Anda menjaga sunnah rawatib,
salat sunnah sebelum dan sesudah salat rawatib ini dinamakan rawatib, yang artinya ikut tartib. Dia salat sunnah yang terkait dengan salat yang lain. Itu namanya salat rawatib. Salat sunnah yang terkait dengan salat yang lain, yaitu salat fardu. Namanya salat rawatib. Apa sebab tidak ada salat qabliyah atau ba'diyah kalau tidak ada salat fardunya? Macam mana kita nak tahu qabliyatul zuhri kalau tak ada zuhurnya? Nak tahu ba'diyatul zuhri kalau tak ada zuhurnya? Oleh karena kedua-dua salat qabliyatul zuhri, ba'diyatul zuhri, qabliyatul asri, ba'diyatul maghribi, qabliyatul maghribi, semua itu qabliyah dan ba'diyah terkait dengan salat fardu, maka dinamakan salat sunnah rawatib, yakni yang terkait dengan salat yang lain. Katanya, wahai saudaraku, hendaklah Anda menjaga sunnah rawatib, yakni sunnah dan sebelum sunnat sebelum dan sesudah salat yang telah ditunjuk oleh syarak supaya mengerjakan sebelum salat-salat fardu dan sesudahnya. Ingat, jangan sampai Anda mencuaikan salah satu daripadanya atau melalaikannya. Mana yang tertinggal daripadanya dengan sebab keuzuran yang benar, maka hendaklah Anda mengqadhakannya. Saya katakan tadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang terkait dengan salat fardu, qabliyah atau ba'diyah. Ada berapa macam salat sunnah rawatib, atau ada berapa rakaat salat sunnah rawatib? Dan apa hukum salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib ini dari segi bilangan rakaatnya ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan 10, yang kedua mengatakan 12. Yang mengatakan 10 mengambil daripada perbuatan Nabi SAW yang salat sunnah qabliyatul zuhri 2 rakaat, ba'diyatul zuhri 2 rakaat, ba'diyatul maghribi 2 rakaat, ba'diyatul isya'i 2 rakaat, qabliyatul fajri 2 rakaat. Ada berapa? 10. Di sini tak termasuk qabliyatul maghribi, tak termasuk qabliyatul asri, tak termasuk qabliyatul isya'i. Ini salat sunnah rawatib 10 yang muakkad. Apa artinya muakkad? Yani Nabi tak pernah tinggal. Paham toh? Ini pandangan yang pertama yang mengatakan salat sunnah rawatib ada 10. Salat sunnah rawatib pandangan yang kedua mengatakan ada 12. Ada 12. Diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan daripada Ummu Salamah, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat sunnah selain daripada yang fardu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Disebutkan ada berapa rakaat? 12. Jumlah 10 yang sama tadi saya sebutkan, hanya saja tambahannya zuhur tadi yang sebelumnya 2 rakaat, ini dilakukan 4 rakaat. Jadi berapa semua? Ada 12. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Berapa? 6. 2 setelah maghrib. 8. 2 setelah isya. 10. 2 sebelum subuh. 12. Ini pandangan yang kedua yang mengatakan salat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Kemudian di situ ada salat-salat sunnah yang seperti qabliyatu al-asri, qabliyatu al-maghribi, qabliyatu al-isya'i. Salat-salat itu juga disunnahkan, tapi sunnahnya tidak seperti yang 10 atau 12 daripada yang saya sebutkan tadi. Disebabkan oleh karena yang mengatakan 10 atau 12 itu Nabi tak pernah tinggal.
Yang selainnya seperti salat sunnah qabliyatul asri dan yang lainnya terkadang dibuat, terkadang tidak. Nabi bersabda dalam hadis, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Maka di sini salat sunnah sebelum asar, sunnahnya adalah 4 rakaat, baik dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Kemudian salat sunnah qabliyatul maghribi. Nabi bersabda dalam Sahihul Bukhari, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Salatlah kamu qabliyah maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, sampai 3 kali. Yang ketiga, Nabi bagi tahu bagi sesiapa yang mahu. Yani bagi siapa yang mahu melakukan salat qabliyatul maghrib. Maksudnya salat qabliyatul maghrib adalah salat sunnah. Tayyib. Kenapa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu maghrib ini adalah amat singkat, sehingga seseorang bila mana salat maghrib, Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i lebih cenderung untuk menyegerakan salat itu dan tidak ada waktu yang lama antara adzan dengan salat. Mereka selepas adzan qamat terus melakukan selepas adzan doa adzan terus melakukan qamat, semata-mata untuk menjaga waktu maghrib yang waktunya sangat singkat, khawatir kalau ditunda dengan hal-hal yang lain akan melewatkan waktu maghrib daripada awal waktunya. Adapun salat qabliyatu al-isya, Nabi bersabda, bainal adzanaini salatun liman syaa. Di antara 2 adzan ada salat yang boleh dilakukan. Maksudnya 2 adzan di sini antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat salat yang boleh untuk dilakukan. Dan dalam hal ini setiap salat mempunyai qabliyah, tapi tak semua salat mempunyai ba'diyah. Setiap salat mempunyai qabliyah, tapi tak semua salat mempunyai ba'diyah. Salat yang tak punya ba'diyah, subuh dengan asar, dia tak ada ba'diyahnya. Adapun zuhur, adapun maghrib dan juga isya mempunyai salat al-ba'diyah. Kemudian kata Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya kalau jangan sampai seseorang tertinggal daripada salat rawatib ini. Apa sebab? Salat rawatib ini mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah untuk menjadi pelengkap kekurangan yang ada pada salat fardu. Yani bila mana ada kekurangan di dalam salat fardu yang dilakukan oleh seseorang, kekurangan itu akan akan ditutup dengan salat sunnah qabliyah dan juga ba'diyah. Ya. Kemudian yang kedua, salat qabliyah dan ba'diyah ini sebagai pembuka kepada salat fardu. Yani sebagai laluan untuk melakukan salat fardu, maka dimulai dengan salat sunnah terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri memasuki kepada salat fardu. Dan yang ketiga adalah diadakan salat sunnah adalah semata-mata untuk memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah selain daripada yang fardu. Yang keempat, salat sunnah ini dilakukan oleh seseorang demi untuk meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menjanjikan kasih sayang yang khas, yang khusus kepada orang yang menjaga salat sunnah qabliyah dan juga ba'diyah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa orang yang memusuhi wali-wali aku, maka aku akan perangi kepadanya. Lalu kemudian, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi," dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan kepada aku melebihi yang aku sukai, melebihi daripada hamba itu mendekatkan diri kepada aku dengan apa yang aku fardukan kepadanya. "Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan kalau hambaku sentiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan salat sunnah, aku sayang dia. Maka di sini Allah menjanjikan orang hamba yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan sunnah setelah yang fardu,
mendekatkan dirinya kepada aku dengan sunnah setelah yang fardu, keutamanya terkait dengan qabliyah dan juga ba'diyah. Kalau dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang sunnah setelah yang fardu, aku sayang kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sayang kepada dia, kuntu sam'ahu, aku pendengarannya, aku wa basaruhu, aku penglihatannya, wa yaduhu, aku adalah tangannya kepada dialah, wa rajulahu allati yamshi biha, dan kakinya dia melangkahkan, simbol bahwasanya akan dijaga anggota badannya ini untuk hal-hal yang baik sahaja. Kemudian Allah berfirman dalam hadits qudsi tadi, wala in sa'alani la'utiyanna, hamba tadi itu yang buat yang sunnah setelah yang fardu, kalau minta kepada aku akan penuhi permintaannya. Wala in ista'adza bi la'u'idzanna, kalaupun dia berlindung kepada aku akan lindungi kepadanya. Idzan ini beberapa faedah daripada melakukan sholat sunnah setelah yang fardu, maka jangan sampai diabaikan. Baginda Rasulullah bila mana tertinggal salah satu daripada sholat sunnah tadi, Nabi akan qadha. Nabi akan qadha. Satu berisi dalam Sahih Bukhari, ya, diceritakan satu hari baginda Rasulullah setelah sholat zuhur, Nabi pergi ke Quba. Sebab di Quba ada dua orang berselisih. Nabi pergi untuk mendamaikan. Nabi masa begitu, selepas sholat zuhur belum sholat ba'diyah. Terus pergi. Sampai selesai di Quba, pada balik ke Madinah. Pada balik di Madinah, asar dah masuk. Maka Nabi sholat asar. Selepas sholat asar, Nabi qadha sholat ba'diyatul zuhri setelah melakukan sholat fardu asar. Maka dalam hal ini, qadhanya Nabi sebagai satu penjelasan kalau ada sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah yang tertinggal, kita boleh mengqadhanya. Bukan boleh, digalakkan untuk mengqadha sholat tersebut. Kadang-kadang kita datang pergi ke masjid atau pergi surau, lalu kemudian nak sholat qabliyah, Bilal dah qamat, Allahu Akbar, maka kita wajib ikut dengan imam. Tak boleh sholat qabliyah, pasal apa? Pasal Bilal sudah qamat. Selesai daripada salamnya imam, sholat qabliyah tadi yang kita belum lakukan, dilakukan setelah sholat fardu zuhur tadi. Selagi waktu sholat fardu itu masih ada, sholat qabliyah dan ba'diyah masih relevan untuk dilaksanakan selagi waktu itu masih ada. Kalau waktunya sudah tiada, dilakukan juga, tapi niatnya niat qadha karena waktu sudah habis. Tapi kalau waktunya masih ada, maka niatnya bukan niat qadha. Faham? Jaga khusyuk dalam salat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ilmin yunza' min al-ardi ilmul khusyu'. Ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah daripada muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Maksudnya apa diangkat oleh Allah? Bukan Allah ambil terus, sebab ramainya orang tak ambil berat pasal khusyuk sehingga tak ada orang yang khusyuk dalam salat. Di akhir zaman akan didapati katanya orang salat ramai di masjid, wala yujad minhum khasyi'. Tak seorang pun yang khusyuk dalam salat jamaah itu. Disebabkan ramainya pengabaian tentang masalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Akan berjaya orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk ketika berada di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Arti bahasa khusyuk ini adalah al-khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti bahasa al-khusyuk. Khusyuk diartikan juga istihdharul qalbi, hadirnya hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika berada di dalam salat. Maksud hadirnya hati bersama dengan Allah, yakni sepanjang salat hati ini hanya berkomunikasi, berbicara kepada Allah.
melalui takbirnya, melalui fatihahnya, melalui suratnya, melalui tasbihnya, melalui tahmidnya, melalui rukuk, sujud dan i'tidalnya. Kesemuanya itu dilakukan oleh orang yang salat dalam keadaan sedar dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah. Itu khusyuk. Kita manusia ini ada beberapa alam dalam diri manusia. Alam al-zahir yang terkait dengan kita punya fisikal, dan alamul batin yang terkait dengan hati. Terkadang zahir ini sibuk dengan alamnya, yang batin pun sibuk dengan alamnya, sehingga kita yang satu hidup di dua alam. Walaupun hakikatnya tak boleh dipisahkan antara zahir dengan batin, tapi di dalam salat kita boleh hidup di dua alam. Dalam kerja kita mungkin hidup satu alam, tak boleh dua alam. Tapi dalam salat saja biasanya boleh hidup di dua alam. Kadang-kadang orang masuk dalam salat, Allahu Akbar, dia punya otak pergi ke meeting, pergi ke kek yang belum masak lagi, belum fulan happy birthday nak bagi apa dia punya hadiah, kenduri fulan tu hari ini nak pakai baju apa. Bahkan tak sedikit daripada orang salat otaknya berfikir maksiat sementara dia menghadap kepada Allah. Jadi bibirnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia baca, otaknya pergi tempat lain, terkadang berfikir maksiat. Dan hidup di dua alam, walaupun saat itu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salat yang tidak ada ruh, yakni tidak ada value. Orang salat ini perlu diperhatikan quality. Makanya tadi mukaddimah saya katakan jaga dirikan salat dan jaga hak salat. Menjaga hak salat itu bergantung kepada kita punya khusyuk ketika dalam salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan orang yang khusyuk dalam salatnya akan diterima oleh Allah. Dia ada beza salat sah dengan salat makbul. Salat sah adalah salat yang ditunaikan rukunnya secara zahir. Sah salatnya dan tak perlu seseorang itu mengqadha. Tapi salat makbul adalah salat yang dia khusyuk dalam salatnya. Itu salat yang makbul, yang diterima, yang diganjar oleh Allah. Nanti akan disebutkan hadisnya oleh Imam Al-Haddad tentang masalah pentingnya khusyuk yang menjadi sebab mendapat ganjaran dari Allah dengan sebab al-khusyuk. Faham dong? Dan perlu kita untuk menitik beratkan dalam salat ini tentang quality. Walihada fil hadis dinyatakan kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wat ta'ab. Berapa banyak orang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang salat tak dapat apa-apa kecuali hanya jaga malam sahaja dan letih. Puasanya ada, salatnya ada, tapi tak dicari puasa kualitinya. Tak dicari pada salat kualitinya. Puasa, tapi mulutnya tak puasa. Puasa, matanya tak puasa. Maka dalam yang puasa hanya mencegah makan dan minum saja. Mulutnya maki orang, mulutnya dusta, mulutnya umpat orang, mulutnya adu domba orang. Tak ada faedahnya dia berpuasa. Demikian juga matanya, demikian pendengarannya.
Orang yang sholat, dia sholat khusyuknya tak ada, tak ambil berat tentang tuntutan sholatnya, maka tak ada apa-apa nilai kepada sholat dan puasa. Ini namanya ibadah yang tidak berkualiti. Hadis tadi menitik beratkan tentang kualiti ibadah yang perlu untuk dicari oleh setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah. Dicarilah kualiti ibadah. Apa kualiti ibadah? Sejauh mana kesan ibadah itu kita buat kepada kita punya dalaman hati. Sejauh mana kita makin dekat dengan Allah. Sejauh mana kita semakin baik sikap melalui ibadah. Dan kalau kita melihat di dalam syarak Nabi Muhammad, tidak ada satu ibadah yang disyariatkan kecuali ada kesan kepada perbuatan, kepada sikap. Contohnya sholat tadi ya. Sesungguhnya salat dapat mencegah seorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu salat bukan hanya sekedar rukuk sujud tidak selesai. Kalau tak dapat cegah daripada perbuatan keji dan mungkar, ada yang tak kena kepada salat yang dilakukan. Bukan salatnya salah, tapi cara pelaksanaan salatnya. Puasa disyariatkan untuk kita meraih ketakwaan. Zakat diwajibkan untuk melatih diri tidak punya sifat kedekut dan punya sifat kasih sayang kepada orang susah, dan untuk membersihkan harta kita daripada hak orang lain. Ada hikmah. Haji pun demikian. Setiap hukum dalam syarak mesti ada hikmahnya melalui sikap dan perbuatan kita. Ianya bukan hanya sekedar ibadah saja tanpa dilihat kesannya kepada kita. Zikir, sejauh mana zikir ini membersihkan kita punya hati dan jiwa. Bukan sekadar orang hanya berzikir sahaja. Faham dong? Dan dalam hal ini ibadah yang dilakukan oleh seseorang, carilah kesan ibadah itu kepada sikap dan perbuatan. Itulah ibadah yang berkualitas. Kata Imam Al-Haddad, hendaklah Anda berkhusyuk di dalam salatmu, lazimkan hadir hati dalam salat, berdiri dengan baik, tartilkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, cuba memahami makna-maknanya, rukuk dan sujudnya biarlah sempurna, dan begitu juga dengan semua rukun-rukunnya. Janganlah sunat-sunat itu dan adab-adabnya yang telah disuruh oleh syarak untuk menunaikannya di dalam salatmu. Jagalah sunat-sunat itu dan adab-adabnya yang telah disuruh oleh syarak untuk menunaikan di dalam salatmu itu. Dan awas, jangan sampai berlaku kekurangan atau terluput sesuatu sehingga salatmu tidak sempurna. Jika Anda tahu menjaga semua itu dengan baik, salatmu akan keluar putih bercahaya. Lalu dia berujar, moga-moga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku atau menjagaku. Kalau tidak, keluarlah salat itu hitam legam. Lalu salat itu akan berujar, moga-moga Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Telah bersabda Nabi SAW, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tiada dikira salat seseorang kecuali yang akalnya turut bersamanya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, moga-moga Allah merahmatinya, kullu salatin la yahdur fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Setiap salat yang tiada dihadiri hati padanya, maka dia lebih segera kepada penyiksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kepada salat khusyuk adalah hadirnya hati, istighfar. Apa maksud hati ini hadir? Maksud daripada hadirnya hati ini supaya hati ini peringkat khusyuk yang paling rendah yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad tadi ini. Apa itu? Hati sedar, tahu apa yang dilakukan oleh semua anggota tubuh badan, baik pada lisan, bermula dengan takbirnya, fatihahnya, doa iftitahnya, suratnya, atau perbuatan ketika rukuk dan i'tidal. Hati itu bersama dengan gerakan tubuh badan orang yang salat.
Contoh mudahnya, kadang-kadang kita kalau sholat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tahu. Sampai Ar-Rahmanirrahim kita pikir tempat lain. Walaupun lidah ini masih Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai amin, udah amin. Daripada 4 ayat yang tadi dibaca, dia tak tahu. Tak tahu maksudnya, tak dengar. Lidah baca, tapi di otak pergi tempat lain. Ini yang namanya dalam masa 4 ayat tadi dia tak khusyuk. Sebab dia tak dengar. Tapi kalau daripada Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, dia dengar sampai tu Z, ini orang khusyuk dalam Fatihah saja. Contohlah, demikian setelahnya. Suratnya, rukuknya, tasbihnya, iktidalnya, doa saat iktidal. Kalau hati ini bersama dengan lisan ketika membaca, kalau hati ini bersama dengan gerakan tubuh badan dalam perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain, orang ini adalah khusyuk di dalam sholatnya. Paham dong? Idan kita ini tarik-menarik dengan hawa nafsu. Hawa nafsu akan ajak kita pergi untuk berfikir ke tempat yang lain. Kadang-kadang kita ini kalau sholat, kemudian dia dipanggil untuk memberikan presentasi. Dalam sholat itu, aku akan mula presentasi dengan ini, dengan itu. Dia rancang apa nak dicakap dalam sholat. Sengaja dibuka ruang oleh syaitan untuk dia boleh rancang dalam sholat supaya tak fokus kepada sholat. Kan satu orang datang kepada Imam Abu Hanifah, saya ingat. Dia beritahu, ya Imam, saya punya duit hilang. Orang ini datang kepada ulama, patutnya tanya ilmu. Jangan tanya barang hilang itu ulama, bukan dia punya spy untuk tahu di mana barang orang hilang. Tanya ilmu kepada ulama. Kalau barang hilang pergi polis. Tanya kepada polis, bagi tahu report supaya mungkin ada orang jumpa. Ini uang hilang, datang kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah macam mana nak jawab barang hilang ini? Katanya, oke, kamu bangun malam. Kamu qiyamul lail, sholat 2 rakaat. Kemudian minta supaya barang kamu dapat dijumpai. Dia semangat dah, malam pun tidur awal, dia bangun malam, pergi wudu, baru nak takbiratul ihram, ingat dia punya barang disimpan di satu tempat. Dia tinggalkan sholat, ambil barang. Jumpa, esok pagi jumpa kepada Imam Abu Hanifah. Wallahi Imam, betul kau punya cakap. Aku jumpa kau punya barang. Apa kamu buat? Ya, aku bangkit semalam nak sholat. Baru nak sholat, aku ingat barang aku letak tempat si fulan. Kata Imam Abu Hanifah, demikianlah syaitan untuk mengelakkan kamu daripada qiyamul lail. Tak sholat pun. Fil hadits al-Bukhari, saya ingat, diceritakan bagaimana syaitan akan mengganggu orang di dalam sholatnya, boleh ingat segala sesuatu yang dia lupa sebelum sholat. Sebelum sholat dia lupa. Dalam sholat dia ingat, fulan ini, dia ingat. Kadang-kadang dia pergi sampai ke semerata dunia. Dalam hanya 5 menit, 7 menit dia sholat. Sebab apa? Dibuka ruang syaitan untuk bercakap dengan dia. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan untuk seorang ada 2 hati dalam dirinya. Yang tak boleh fokus dalam 2 perkara. Kalau dia dengar syaitan cakap, ya dia akan cakap dengan syaitan. Sementara Fatihahnya jalan, rukuknya jalan, iktidalnya jalan, tapi dalam keadaan tidak berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadap dengan hawa nafsu, duk layan apa kata hawa nafsu. Faham dong? Dan syaitan pula, kata Imam Al-Haddad, yang telah dikutuki Allah sangat gemar memasyghulkan, yakni menyibukkan orang mukmin dalam salatnya, sehingga dia membuka pintu-pintu urusan kepadanya ketika dia berdiri untuk menunaikan salatnya. Syaitan akan mengingatkannya bermacam-macam hal dan perkara yang penting mengenai dunianya, padahal perkara-perkara itu tidak pernah terlintas dalam hatinya sebelum salat. Karena maksud syaitan yang terkutuk itu hendak mengganggu salat orang itu
supaya dia tiada menghadapkan salat itu dengan betul dan tidak menghadirkan dirinya dengan Allah. Tugasnya syaitan satu je, supaya orang tak khusyuk. Tak apa baca Fatihah, silakan saja. Rukhsat jangan. Yang ini syaitan kalau tak boleh halang orang tinggalkan salat, dia akan halang orang khusyuk dalam salat. Sehingga orang salat tapi tak khusyuk. Yang tak ada bezanya dengan orang yang tak salat, kecuali orang yang tak salat dosa karena salatnya ditinggalkan, sementara orang yang salat tidak khusyuk tak ada kesan langsung kepada salatnya terhadap perbuatan dan sikapnya. Tidak berkualiti. Kata Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan orang beribadah ini tanpa khusyuk, umpama hadiah dihadiahkan kepada raja, maka raja kemasannya cantik, tapi isinya adalah kosong atau hal-hal yang bangkai. Yakni tidak ada ruh. Demikian ibadah kalau tidak ada khusyuknya. Kalau semua itu tidak berhasil, terluputlah penujuan dirinya kepada Allah dan barangkali nanti dia keluar dari salatnya dengan berkeadaan berdosa pula, waliyadzubillah. Sebab itulah para ulama, moga-moga Allah merahmati mereka, menganjurkan supaya setiap orang yang hendak salat sebelum masuk ke dalam salatnya hendaklah membaca terlebih dahulu Qul a'udzu birabbin nas untuk membentengi dirinya daripada syaitan. Faham dong? Membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, karena surat itu adalah salah satu faedahnya meminta perlindungan kepada Allah daripada was-wasnya syaitan. Faham dong? Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu dalam hadis Nabi SAW disebutkan bila mana syaitan mendengar suara azan, dia akan berlari sekuat tenaganya, maaf cakap sambil buang angin, dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya. Untuk apa? Untuk tidak mau mendengar azan dengan mendengarkan suara gas yang dikeluarkan sendiri oleh syaitan, karena keengganannya di dalam mendengarkan suara azan yang mengajak orang kepada as-salat. Faham dong? Oleh sebab itu seseorang, kenapa tadi yang bertanya tentang orang kalau sembang dalam tengah azan, untuk tidak juga menyerupai kepada syaitan. Syaitan tak nak dengar azan. Kita pun tidak boleh menyerupai kepada syaitan di dalam mengalihkan pendengaran kita kepada hal selain daripada azan, bila mana azan dikumandangkan. Dan kembali kepada masalah khusyuk, apa patut kita langkah untuk mendapatkan khusyuk dalam salat? Bersiap sedia, menyediakan suasana yang tidak menyibukkan kita. Bila mana ada hal-hal yang belum selesai, selesaikan dulu. Fil hadis menyatakan kalau makan malam sudah dihidangkan dan waktu isya sudah masuk, makanlah makan malam dulu kemudian salat isya. Tujuannya supaya tak terganggu ketika salat untuk kepada makan malamnya. Hal-hal yang menyibukkan setelkan dulu. Walihada seseorang digalakkan kalau seseorang mengantuk sangat untuk salat, ambil rehat dulu. Kemudian tak apa dikemudiankan salatnya semata-mata untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat, karena itu adalah merupakan ruh kepada as-salat adalah al-khusyuk. Kemudian selesaikan hal-hal yang boleh mengganggu fikiran, selesaikan sebelum salat. Kemudian berdiri membaca Qul a'udzu birabbin nas dan juga takbiratul ihram, dan mulai daripada itu kita punya akal fikiran atau otak ini mendengarkan atau mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh tubuh badan, baik pada bacaan ataupun pada pergerakan. Maka bila mana seseorang berusaha tarik-menarik, kita nak fokus Alhamdulillah Rabbil Alamin, ketika sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, syaitan akan ajak bercakap hal yang lain, tarik balik Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya macam itu. Kalau kita ada riyadhah, yakni ada usaha berlawan dengan hawa nafsu ataupun dengan syaitan yang menyibukkan kita daripada khusyuk, maka lama-kelamaan dia tak akan berjaya untuk menyibukkan kita daripada khusyuk. Dia kalau dilatih akan terbiasa. Tapi kalau tidak,
justru terlatihnya ikut dengar cakap syaitan, masuk dalam solat dia pergi dengan syaitan sudah. Dia ikut dengar apa yang dikatakan oleh was-was syaitaniyah. Faham dong? Hada berkenaan dengan masalah al-khusyuk. Peringkat khusyuk yang kedua, kalau tadi akal fikiran akan dengar dan akan follow kepada bacaan dan gerakan tubuh badan, walaupun tak paham, tak apa. Bagi mereka yang sudah terbiasa mendengar dan follow kepada gerakan lisan dan juga gerakan tubuh badan ketika salat, lama-lama akan lebih tenang. Lebih tenangnya adalah hati ini hanya menjadi pendengar sahaja. Apa yang dibaca oleh lisan didengar dan difahami. Bukan hanya dengar saja, tapi difahami. Jadi ketika sebut Alhamdulillahirabbil alamin, pada masa yang sama juga dia dengar dan dia paham maksudnya. Ketika sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, lafaznya didengar dan juga maknanya difahami pada semasa itu juga. Jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada hati mendengarkan lafaz pada masa yang sama memahaminya. Dan demikian gerakan-gerakan ketika ruku yang baca tasbih penuh dengan pengagungan kepada Allah. Orang ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dia dengar. Tapi mungkin dia tidak menghayati karena tidak faham. Ini khusyuknya, khusyuk kepada peringkat yang pertama masih dengar saja. Tapi kalau sudah dibiasakan, khusyuknya akan naik, yakni lebih dihayati. Maka ketika dibaca tasbih, bukan hanya dibaca, didengar, tapi dihayati keagungan Allah saat ruku, keagungan Allah saat sujud, keagungan Allah saat i'tidal. Yakni sentiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengagungkan Allah ketika berada di dalam salat. Faham dong? Bila mana dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih lagi, maka yakni akan merasa satu kepada keadaan di mana dia tak boleh lagi sedar di sekelilingnya ketika dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah peringkat khusyuknya para al-anbiya, para awliya. Salah seorang daripada seorang bernama Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika salat waktu itu di rumahnya ada kebakaran, maka orang pun sibuk padamkan api ini sementara dia masih sujud dalam salatnya. Selesai daripada salat, api dah padam, rumah dah hancur. Katanya macam kau tak sedar, kau tak panas ke? Kalau aku disibukkan dengan panasnya api neraka, nak fokus kepada khusyuk itu tak sedar sekeliling rumahnya terbakar. Kalau ba'dul sahabah ketika kakinya itu terluka karena peperangan, sehingga kakinya itu mulai membusuk dan tak boleh dibiarkan kaki itu kecuali dipotong. Mungkin yang akan merebaklah ke atas. Katanya kalau dipotong kena dibius. Dia kata aku tak pernah ghafil, tak pernah lalai daripada Allah. Tak mau dibius yang akan menyebabkan dia lalai dari mengingati Allah. Tapi biarkan aku masuk dalam salat, lepas itu buat apa kamu nak buat. Dia masuk dalam salat, dipotong kakinya dan dia tak bergerak. Dia tidak bergerak. Mana boleh? Ya kalau hukum akal, hukum logik, mana boleh? Ya pasal kita tak sampai kepada kedudukan itu. Oke, contohnya dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ada perempuan itu dikasih buah kan, kemudian dikasih pisau. Nah, kemudian tengok Yusuf keluar. Alamma ra'ainahu akbarnahu. Tengok Yusuf handsome, insyaallah. Akbarnahu, mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakum karim, ini malaikat. Padahal dia manusia. Macam mana manusia dikatakan malaikat? Otaknya sudah iya, nak dihipnotis tidak juga. Tak ada orang buat dihipnotis. Tapi dalam ini kuat sangat kepada melihat keindahan. Waqad
faqatta'na aydiyahunna. So dia potong itu tangannya sikit-sikit, ya kan, sampai darah keluar membasahi kepada buah. Tak terasa ke? Itu Allahu a'lam, dipotong sampai terputus atau tidak saya tak tahulah. Tapi kalimat qatta'a itu maknanya berkali-kali. Qatta'a itu bukan memotong, tapi memotong-motong. Maknanya pisau tuh kena kepada tangan lebih daripada sekali. Tak terasa, baru tengok handsome-nya Yusuf. Kalau tengok keagungannya Allah, mana mungkin? Ya otak awak yang tak betul. Kalau dalam masalah syahwat saja seperti itu boleh terjadi, orang tak terasa dengan itu, apatah lagi melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, pergi kedai mamak atau pergi kedai yang ada bola sepak, pertandingan Manchester United dengan Brazil contohnya. Tengok orang yang beri sokongan kepada masing-masing tuh, depan itu ada apa saja, dan orang lalu lalang dia tak nampak, dia tengok fokus kepada itu. Itu tukang datang, apa namanya, jaga kedai, nak tertarik ke, dia tak dengar, dia fokus dia. Bila mana dalam difokus kepada satu benda, dia tak dengar kepada yang lain. Khusyuk dalam salat pun bagi mereka orang-orang yang level-level tinggi, bila mana sudah berhadap dengan Allah, maka dia lagi tak ingat lagi di sekeliling. Sehingga contoh, saya contohkan orang terbakar rumahnya, dia tak sedekah, tak tahu. Orang yang dipotong kakinya tadi dia tak terasa pun juga, disebabkan oleh kerana sedang bersama, asyik bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena mula daripada yang bawah itu dulu. Oke, saya baca saja dari pukul 12. Wahai saudaraku, hendaklah anda tidak membiasakan diri Allah, tak apa. Saya akan sambung pada kelas yang akan datang. Ringkasnya pada fasal ini, untuk tidak membaca surat-surat yang pendek saja ketika salat. Yani jangan setiap salat inna a'tainakal kautsar saja, wala qul huwallahu ahad saja, tak lebih, tak ada. Seakan-akan Quran tak ada kecuali inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallahu ahad. Kecuali kalau dia tak hafal kecuali surat itu saja, tak boleh nak buat apa. Intinya mempelbagaikan. Apa sebabnya? Supaya mengambil setiap bahagian Quran ini ada 114 surat. Kenapa mesti 1-2 surat saja yang mesti dibaca? Tapi mempelbagai, beragam di dalam membaca surat-surat untuk menghargai firman Allah Subhanahu wa taala yang ada 114 surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, salat ini adalah satu-satunya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dalam setiap keadaan selagi masih akal sehat dan sedar, baik dalam keadaan bermusafir atau dalam keadaan bermukim, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap salat itu dijaga. Mungkin saya bukan di sini, ada satu lagi dalam Sahih Bukhari diceritakan Nabi ketika sakitnya, sakit yang dengan sakitnya beliau wafat. Beliau sampai minta didokong oleh 2 orang untuk melakukan salat, dan sampai 3 kali pengsan, 3 kali itu setiap kali bangkit salat sudah didirikan ke belum? Terus ambil berat tentang masalah salat. Artinya salat wajib diambil berat dalam setiap keadaan, dalam keadaan
bermukim atau dalam keadaan bermusafir. Oleh sebab itu dalam bermusafir diberikan beberapa keringanan. Boleh bertayamum kalau tak ada air, boleh jamak untuk memudahkan, meringankan, boleh qashar untuk meringankan kepada musafir. Kemudian kalau tidak tahu arah kiblat boleh berijtihad menghadap kemana saja. Ini bahagian daripada keringanan-keringanan yang diberikan ketika seseorang dalam keadaan bermusafir. Baik bermusafirnya naik motosikal atau naik kereta api, naik kapal terbang, tetap dilakukan sholat itu tepat pada waktunya. Walaupun pada saat itu tidak boleh untuk berdiri, sholat dalam keadaan duduk, tetap dilakukan sholat dalam setiap keadaan mengikut kondisi-kondisi yang diberikan dalam syarat dalam bentuk keringanan. Salat sunnah rawatib ya tetap digalakkan disebabkan faidah kepada salat sunnah rawatib terkait dengan salat fardunya itu sendiri ya. Hanya di dalam bermukim lebih diutamakan berbandingkan kepada musafir, karena musafir mungkin terhadap masa agak tergesa-gesa dan seumpamanya, tetapi tetap digalakkan untuk melakukan salat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua tadi soalnya apa tadi? Mengulang. Bila mana ingin mengulang bacaan di dalam salat, kalau ianya salat bersendirian, ya, kalau ianya salat bersendirian dan dengan tujuan untuk melatih diri supaya tak mudah kalah dengan syaitan, dengan diganggu, maka tak mengapa untuk mengulang. Tetapi bila mana salat berjamaah dan lebih-lebih lagi kita menjadi imam, maka di sini salat kita terkait dengan makmum. Maka dalam hal ini dilakukan semampu mungkin dan tidak melambatkan karena kekhilafan yang ada kepada kita sehingga menyebabkan akan terkendalanya salat al-makmum. Tapi bila mana kita menjadi makmum, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kita terasa tidak khusyuk dalam bacaan tadi. Kita nak ulang balik, silahkan saja mengulang balik. Tujuannya untuk khusyuk di dalam bacaan tersebut, atau baca surat yang lain dikhusyukkan pada surat itu walaupun pada surat yang sebelumnya tidak khusyuk. Nah, siapa benar tadi? Tidak, kalau salat yang wajib diqadha adalah kalau salat itu ditinggalkan rukun zahirnya, yaitu rukun yang 17 rukun, atau salat itu sama sekali ditinggalkan. Yang demikian wajib untuk diqadha. Tapi salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk, memohon kepada Allah untuk dimaafkan akan kekurangan dan kelemahan diri sendiri karena tidak khusyuk di dalam as-salat, dan berusaha pada masa yang sama untuk mencari khusyuk pada salat-salat yang akan datang. Yang soalan siapa? Yang kalau kepada soalan yang kedua lah tadi, mengulang bacaan, bukan mengulang salat. Kalau mengulang, tak. Kalau salat sudah sah, kalau salatnya sudah sah, nak mengulangnya bukan merupakan satu kewajiban. Yang wajib sudah gugur dengan salat yang pertama dilakukan. Tapi bila mana ingin salat balik karena kekurangan yang ada pada salat yang fardu, bila mana ingin salatnya, ingin bersedekah dengan orang lain yang salat bersendirian, ya, hal ini mengulang diperbolehkan. Tapi mengulang yang sudah lepas, sudah kita lakukan, lebih tepatnya kalau dia memohon agar supaya salat yang dilakukan dengan ada kekurangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha yang akan datang untuk dilakukan secara sempurna. Karena pengulangan salat ini dilakukan bila mana untuk qadha ataupun ingin melakukan sedekah kepada orang lain yang salat bersendirian.
Bagaimana jikalau ada salat fardu yang harus diqadha? Apakah masih boleh buat salat rawatib? Berdasarkan dengan dia antara salat fardu dan salat sunnah. Selagi seseorang itu mempunyai hutang fardu, maka hendaklah dia menggunakan masa untuk mengqadha untuk salat fardu dulu. yakni tidak mengqadha untuk fard, untuk mengqadha rawatib sementara dia masih ada hutang salat fardu. Tapi kalau dia tak ada hutang salat fardu, mula daripada awal dia jaga salat. Miss malam contohnya daripada salat isya tertidur. Contohnya dia bangkit waktu subuh, kemudian nak qadha salat isya. Dia nak qadha salat isya dengan qablatul isya, dengan ba'datul isya, silakan saja. Karena hanya satu salat saja yang tertinggal bersama dengan salat rawatibnya. Tapi kalau dia ada banyak salat fardu yang tertinggal, maka menyibukkan diri mengqadha yang fardu adalah diutamakan. Bolehkah mengeraskan suara waktu salat karena hendak memberi amaran pada anak-anak yang membuat bermain dengan sesuatu yang bahaya? Naam, diperbolehkan untuk sebagai amaran, tetapi yang dikeraskan suara pada bacaannya, bukan bercakap kepada, "Hai, pergi jangan sana." Nah, kalau dia cakap macam itu dia akan batal salatnya. Tapi kalau bacaan ketika dia baca Fatihah umpamanya dia nak bagi ingatan kepada anak dengan dikeraskan, diperbolehkan. Kita akhiri majelis dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khusyuk di dalam salat, dibantu oleh Allah untuk khusyuk di dalam salat insyaallah, dan dijadikan ibadah keseluruhan yang kita lakukan adalah ibadah yang berkualitas insyaallah, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kesan ibadah kepada sikap dan perbuatan serta tutur kata kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkesan dan berkualiti insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, tambahkan ilmu bermanfaat untuk kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan doa untuk salah seorang ibu jamaah yang berada di hospital yang sedang sakit koma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan insyaallah. Allahumma rabban nas adhhib 'anna wa anha al-bas. Ishfi al-tashafi wa 'afi antal mu'afi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. Ala hadhihi yaqulu sala syamal akhir dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahtim fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.